warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat, masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Hal ini tertuang dalam instruksi Gubernur Sumatera Utara. Sebelumnya, PPKM hanya diberlakukan di 10 kabupaten kota, yakni Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Kabupaten Deli Serdang, Sedang Bedagai, Simalungun, Langkat, Karo, dan Dairi. Kini menjadi 2 kategori zona merah, Medan dan Pematang Siantar. Sekretaris dan juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Pematang Siantar, Dr. Andes Daniel Siregar mengatakan, Kota Medan dan Pematang Siantar masuk dalam kriteria level 4 COVID-19. Pasalnya, peningkatannya cukup signifikan dalam seminggu dirawat di rumah sakit karena COVID-19. Instruksi tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM Mikro dan pengoptimalan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan, katanya. Terhitung kemarin telah diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021 penetapan kabupaten kota PPKM di level 4. Untuk Sumatera Utara ada 2, yaitu Medan dan Pematang Siantar. Nah, di level 4 ini, Siantar baru mendapatkan kali ini. Sebelumnya, dia berada di level 3 mulai tanggal 21 Juli sampai dengan 9 Agustus di level 3. Jadi per hari ini, 10 Agustus 2021, akan dilakukan PPKM level 4 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021. Nah, untuk ini banyak pengetatan yang harus dilakukan, banyak pembatasan yang harus dilakukan, terutama pesta. Pesta yang sudah kita tiadakan mulai tanggal 26 Juli kemarin akan berlanjut sampai ke 23 Agustus. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah setelah tanggal 23 Agustus ini akan berlanjut lagi? Ini pasti akan berlanjut jika tidak terjadi penurunan kasus konfirmasi, angka yang meninggal, dan angka kesembuhan yang tidak cenderung naik, maka kami memprediksikan bahwa ini masih akan berlanjut peniadaan pesta di atas tanggal 23 Agustus. Saya kira demikian. Untuk persentase yang terpapar untuk Kota Pematang Siantar sampai saat ini berapa banyak peningkatannya? Peningkatannya per 5 Juli kemarin ya, itu sangat signifikan. Kalau di angka 5 Juli kemarin itu masih di angka 100, dia bawah 200, 170-an. Tetapi per 9 Agustus kemarin itu sudah mencapai di 1.300 lebih, hampir mencapai 1.400. Ini memang cukup signifikan, dan angka yang meninggal cukup banyak, 149 di tahun 2000. Cukup signifikan. Nah, ini dengan kondisi pandemi saat ini yang mencapai level 4, untuk masyarakat yang tetap membandel dan melakukan pengumpulan massa, apa kira-kira yang dilakukan oleh tim gugus tugas sehingga melakukan penindakan yang cukup tegas agar masyarakat mentaati apa yang dianjurkan oleh pemerintah? Bisa jelaskan? Baik, kebetulan nanti kita jam 3 akan rapat melakukan evaluasi, mengundang seluruh lurah dan camat, dan juga TNI dan Polri. Sinergitas Pemko dengan TNI Polri akan dikedepankan. Pembatasan untuk kerumunan akan tetap lebih kita ketatkan. Nah, untuk itu kami himbau surat edaran wali kota, baik itu untuk hiburan malam yang sesuai dengan surat edaran, mohon dipatuhi. Kalau tidak ada cerita, ini akan dibubarkan. Ya, karena ini sudah ke level 4. Jadi tidak ada lagi istilah-istilah untuk pengumpulan massa.
Artinya dalam penerapan peraturan ini ada nggak aplikasi atau apa gitu, sehingga ini animo di masyarakat kan bahwasanya penerapan gugus tugas aplikasi. Menurut Tulang sendiri gimana apanya? Sebenarnya tidak ada aplikasi. Nah, masalahnya kan kita coba melakukan pendekatan persuasif dan selalu pesan pimpinan kita agar pendekatannya dilakukan humanis. Nah, kadang juga masyarakat kan juga tidak sadar, tidak patuh, tidak taat. Orang baru sadar ketika kena ke keluarganya. Nah, untuk itu, dengan situasi ini kami sangat menghimbau sekali agar warga masyarakat, mari kita bergotong royong memutus mata rantai ini. Pemerintah, Satgas tidak bisa sendiri, harus gotong royong. Kita mulai dari diri kita sendiri, lingkungan keluarga, baru lingkungan sekitar. Sehingga nanti posko PPKM itu tidak hanya lagi di kota, tapi sudah sampai ke tingkat kelurahan, sampai ke tingkat RT untuk menjaga sesama. Selama kurun waktu 2 minggu ini, kita akan coba tekan dengan melakukan posko ke hal yang lebih kecil, yaitu ke tingkat RT, RW. Artinya dilakukan mulai dari diri sendiri. Diri sendiri, baru ke keluarga. Terakhir, pesan moral terhadap masyarakat Kota Pematang Siantar yang sudah masuk zona merah dan level 4. Apa kira-kira himbauan dan harapan agar mereka juga memaini? Ini bukan artinya kondisi ini bukan main-main gitu. Iya. Telah banyak berjatuhan dan dinyatakan itu positif COVID. Kira-kira apa pesan moral yang harus disampaikan oleh pemerintah Kota Pematang Siantar? Yang kami mau sampaikan kepada warga kota masyarakat Siantar adalah bahwa COVID itu ada dan nyata. Mari sama-sama memutus mata rantai. Kita mulai dari diri kita sendiri. Hindari keluar rumah jika itu bukan hal yang penting. Sehingga sampai sekarang pertemuan tatap muka belum diizinkan oleh Satgas. Karena apa? Karena kita memang tidak mau anak-anak terpapar, keluarga kita terpapar. Nah, untuk itu kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengumpulkan kerumunan dalam kurun waktu 2 minggu ini akan dibatasi secara ketat. Akan kita batasi secara ketat. Dan bagaimana juga selama 2 minggu ini, mari kita bersama-sama bergotong royong menurunkan angka konfirmasi ini supaya dia turun dan landai, sehingga kita bisa perlahan turun ke level 3, bisa ke level 2, bahkan ke level 1. Itu harapan kami, tetapi harapan ini juga tidak bisa bertumpu kepada Satgas. Mari kita bersama-sama bergotong royong memutus mata rantai di Kota Pematang Siantar ini agar level 4 ini bukan menjadi sebuah yang perlu ditakutkan, tetapi ini menjadi pemicu kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Siantar secara bersama-sama dan bergotong royong. Sementara Januarba Siahaan dan Muhammad Effendi Siregar sebagai masyarakat dan tokoh pemuda Kota Pematang Siantar kepada Monalisa Selasa 11 Agustus 2021 berkisar pukul 10 WIB mengharapkan masyarakat agar mentaati peraturan pemerintah agar tidak mengumpulkan orang banyak sehingga rantai pandemi COVID-19 dapat terputus. Suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, pandemi COVID ternyata Pematang Siantar 2 dari kota yang ada di Sumatera Utara masuk zona merah dan kriteria level 4. Pemerintah juga jangan tebang pilih dalam penegakan peraturan dan protokol kesehatan terhadap lokasi-lokasi yang mengumpulkan massa, harapnya. Begini, sebagai masyarakat, hendaknya gugus tugas itu ataupun pemerintah kota itu betul-betul mensosialisasikan dahulu aturan-aturan ataupun PPKM level 4 itu, sehingga masyarakat betul-betul memahami apa yang bisa mereka lakukan dan tidak mereka lakukan, sehingga masyarakat pun bisa dituntut untuk lebih mentaati aturan-aturan yang ada, sehingga tidak akan terjadi misalnya pembubaran hajatan, karena mau tidak mau itu juga kan merugikan masyarakat. Akan tetapi ketika sosialisasi itu memang betul-betul sudah dilaksanakan, masyarakat tahu, sehingga mereka bisa menunda segala sesuatu yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Saya kira demikian. Bang, dengan kondisi seperti ini, apa kira-kira harapan Abang kepada masyarakat agar mematuhi prokes yang dianjurkan oleh pemerintah? Karena kondisi Kota Pematang Siantar saat ini kan menuju level zona merah.
Dan kita akuin dan kita lihat dari informasi-informasi yang offline maupun online, itu banyak yang korban yang dinyatakan, yang meninggal dunia dinyatakan terpapar COVID. Menurut abang sendiri, apa kira-kira himbauan kepada masyarakat agar mentaati aturan ini? Himbauan kepada masyarakat ataupun permohonan kepada masyarakat, hendaknya lah kita itu mentaati betul-betul aturan prokes, sehingga bisa menghambat ataupun Mengurangi nah bang. mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Akan tetapi pemerintah ataupun gugus tugas hendaknya juga ketika mau melaksanakan penertiban jangan pilih-pilih. Artinya harus konsekuen dengan aturan yang harus SOP yang ada gitu ya. Aturan-aturan, karena banyak kita lihat hiburan-hiburan, tempat-tempat nongkrong itu bisa bebas, akan tetapi kegiatan-kegiatan masyarakat dibatasi, kan tidak adil juga. Ya. Jadi hendaknya juga ya itu tadi, gugus tugas harus betul-betul melaksanakan aturan-aturan itu tanpa pilih kasih. Untuk pesan moral kepada masyarakat bang, kira-kira apa yang abang sampaikan? Mari kita sama-sama bergotong royong untuk menghempang laju penyebaran COVID-19 ini dengan cara mentaati semua aturan-aturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh gugus tugas. Artinya pakai masker, cuci tangan, gitu ya bang? Cuci tangan, ya, jaga jarak. Jaga jarak. Hindari. Menurut saya, apa yang dilakukan pemerintah ini sangat benar. Tetapi dalam hal ini gugus tugas itu harusnya memperlakukan kepada tujuan-tujuan daripada penerapan kesehatan itu harus humanis ya. Ya. Dan kemudian yang paling utama itu kerumunan-kerumunan itu kan adanya di kafe, di tempat hiburan malam. Jadi ini harus tegas pemerintah itu menerapkan ini. Artinya kalau bisa tiap-tiap hiburan malam itu harus ditutup lah. Artinya untuk menghindarkan level 4 ini kan bagaimana supaya menghindarkan lebih banyaknya melonjak Ya. daripada keterpaparan daripada masyarakat itu masalah COVID-19 ini. Itu menghindarkan mereka ini ataupun masyarakat Kota Pematang Siantar yang kita cintai ini untuk tidak kena daripada COVID-19 ini. Artinya para petugas ataupun yang keterkaitan daripada pemerintah untuk menghambat daripada keterlibatan masyarakat mengenai kena daripada COVID-19 ini harus tegasnya. Artinya apa? Kalau ada kerumunan itu memang harus dibubarkan, hiburan malam itu harus dibubarkan. Itu yang paling jelas saya kira. Artinya tidak pilih kasih lagi tuh Jangan pak ya? pilih kasih, tidak ada pilih kasih. Kalau artinya memang kalau kita harus menegakkan hukum itu yang sepantas-pantasnya dan yang sebaik-baiknya. Kalau memang harus ditutup ya tutup. Apa kalau rame-rame di situ ada seperti kalau kafenya ada begitu besar, begitu ramenya manusia. Ya artinya memang kita tidak menginginkan masyarakat itu tidak makan, kita mencari makan. Tapi kita harus berpikir juga untuk menghindari daripada penyakit ini, COVID-19 ini. Kita harus memakai masker itu jelaskan kepada masyarakat yang jelas-jelasnya. Ya udah kasih sanksi dah. Artinya sanksi itu pun ya masuk akal lah. Jangan pula harus didenda, penjara, ini segala macam. Nggak perlu saya kira. Kasih efek jerah aja bagi mereka. Artinya sanksi efek jerah lah Efek seperti jerah itu. lah, ya, Sehingga ketika keluar rumah mereka Harus, mematuhi sudah mendengar, protokol. sudah mengingat, Iya. oh kita harus pakai masker, kita harus pakai ini. Jadi artinya dibuat pun denda itu kan ke apalah guna bagi masyarakat menjadi kesulitan. Ya kasih aja, takut apa dia. Iya, Kita- artinya seperti itu ya, Iya, kita Pak ya. cepat lah. Artinya bagaimana dari wali kota Pematang Siantar juga ada gugus tugas yang ada itu membuat aturan yang sangat konkret untuk level 4 ini. Bagaimana supaya terhindar masyarakat kota Pematang Siantar menjadi zona merah yang sangat merah kan begitu. Iya. Tapi menurut saya itu aja harus dibatasi lah semua ini, dibatasi. Artinya kata batasi ini juga ya artinya kalau berbelanja itu pun ya dibawa pulang, bungkus, beli nasi dia bungkus, ya beli kopi juga bisa bungkus kok. Artinya Tidak harus nongkrong ya, tidak harus nongkrong, tidak harus Gitu ya. nongkrong. Tapi kalaupun mau nongkrong ya jaga Jaga jarak. jarak,
pakai masker itu, cuci tangan itu dipersiapkan oleh pengusahanya kan gitu. Oh, seperti itu Pak ya. Iya. Artinya pesan moral untuk masyarakat agar selalu mentaatin prokes yang dianjurkan oleh pemerintah, Iya. yaitu seperti pakai masker, Iya, cuci iya, tangan, jaga jarak gitu. Iya, iya. Apa yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat agar, dan satu lagi Pak, terkait dengan adanya masyarakat yang selalu membandel untuk melakukan hajatan-hajatan. Ini kan kasihan kepada mereka ketika hajatan itu dilaksanakan, mengumpul massa, dibubarkan. Ini kan akan membuat kerugian, artinya kerugian immaterial dan material. Ini kan harus diberi informasi juga kepada masyarakat agar tidak membandel melakukan hajatan. Menurut Bapak sendiri gimana Pak? Jadi kepada masyarakat, terutama masyarakat Kota Pematang Siantar yang saya cintai, marilah kita ikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah. Memakai masker, cuci tangan. Ini bukan untuk pemerintah sebenarnya. Mencuci tangan, memakai masker, dan ya, sering-sering memakai hand sanitizer itu bukan untuk pemerintah, untuk kita pribadi, terutama bagaimana kita memperlakukan masyarakat itu dengan baik. Ya, pemerintah pun harus memberitahukan bahwasanya memakai masker itu tujuannya untuk menghambat daripada COVID-19 ini mengenai kita, terutama kepada keluarga kita. Kasihan pada keluarga. Artinya pada masyarakat, marilah kita ikuti 5M itu yang dilakukan pemerintah itu. Kita laksanakanlah itu. Dan kemudian bagi mereka yang mau berhajat, kita bukan melarang mereka untuk berpesta ria. Tidak, situasi dan kondisi saat ini sudah memprihatinkan. Sudah zona merah. Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara itu hanya Kota Medan dan Pematang Siantar yang saya dengar. Iya. Bagaimana Pematang Siantar ini, kita harus menghindari itu. Dan jangan salahkan pemerintah ketika kalian mengadakan pesta sudah dikatakan tidak boleh oleh tim COVID-19 Kota Pematang Siantar, sudah tidak boleh. Juga kalian laksanakan pesta itu dibubarkan, ya itu resiko. Ya. Jadi masyarakat itu harus ngerti juga dong, mengikuti pemerintah. Jadi artinya pemerintah pun kan tak mungkin kalau memang sudah zonanya tidak merah lagi akan memberikan izin kepada masyarakat, memberikan kebebasan pada masyarakat untuk melaksanakan pesta. Kita yakinkan pemerintah itu tidak melarang, bukan melarang atau membatasi daripada masyarakat berpesta-ria, tidak. Artinya kita sebagai masyarakat ini harus mengambil sikap bahwasanya apa yang disampaikan pemerintah itu adalah menjaga kita, menjaga supaya jangan kita terpapar oleh COVID-19. Ini bukan main-main. Artinya marilah kita supaya masyarakat ini sama-samalah menjaga, membantu pemerintah paling tidak memakai masker dan tidak melaksanakan pesta lah untuk saat-saat ini, karena sudah adanya surat dari pemerintah kota untuk tidak mengadakan pesta. Kan ini pasti Pak Babe kan? Ya, ya. Artinya itu dia. Artinya kita ikutilah ini agar Pematang Siantar terbebas dari COVID-19 ini dengan segera, dan kita memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk menyelesaikan persoalan kita di Kota Pematang Siantar ini, untuk menyelesaikan bagaimana COVID ini hilang dari Kota Pematang Siantar. Tapi kira demikian Pak Babe yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat. Sekali lagi, ikutilah apa saran pemerintah dalam membatasi masyarakat Kota Pematang Siantar terpapar daripada COVID-19. Oke Pak, namanya Pak? Nama saya Muhammad Effendi Siregar. Sebagai tokoh masyarakat, Sebagai pemuda lah, tokoh pemuda lah ya. Pemuda boleh. Ya. Dan saya juga mantan anggota Dewan periode 2014-2019 kemarin. Makasih Pak ya. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan Manalisa TV melaporkan.